Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Dan sore ini Tribun Manado kedatangan narasumber yang sangat spesial, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ronald Lumbuun, SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Jumadi. Gimana kabar ini Pak? Baik, puji Tuhan, Alhamdulillah. Seharian tadi apa kegiatannya Pak? Seharian ini ya ada rangkaian. Yang pertama pagi tadi kami ada rangkaian Hari Bakti Imigrasi yang ke-74. Kami ada olahraga bersama. Dan kemudian juga ada ibadah tadi Oikumene yang memang secara rutin 2 minggu sekali kantor wilayah Kumham Sulut itu melaksanakan kegiatan itu. Dan kemudian juga ada beberapa kegiatan rutin penerimaan tamu. Dan yang terakhir tentunya yang paling spesial, menerima undangan, diberi kesempatan menghadiri di Tribun News acara ini Pak Jumadi. Terima kasih Pak Jumadi. Terima kasih Pak Ronald sudah mampir di studio Tribun Manado. Siap. Nah, Tribuners, sebelum saya lebih lanjut bertanya kepada narasumber spesial kita, saya akan memperkenalkan sedikit tentang perjalanan karirnya. Pak Ronald Lumbuun lahir di Jakarta bulan September 1978. Jadi umur baru 45 tahun. Masih sangat muda untuk seorang jabatan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM di Indonesia. Kayaknya yang termuda Pak ya di seluruh Indonesia. Ya, konon begitu. Iya. Namanya. Kemudian punya 2 anak, menyelesaikan pendidikan S1 sampai S3 di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Hukum. Kemudian pernah mengawali karir sebagai calon hakim, lalu menjadi hakim sekian tahun, kemudian hijrah di Kementerian Hukum dan HAM yang diawali dengan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Sulawesi Utara juga. Kemudian 1 tahun di Jakarta dan mendapat promosi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Utara sejak 2022 Pak ya? Desember 2022. Waktu itu usia masih 44 Pak ya? 44. Nah, itu yang akan kami banyak bincang-bincang tentang beliau, mengenal lebih dekat dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Bapak Dr. Ronald Lumbuun. Pak Ronald, tadi saya mengawali tentang Pak Ronald ini pernah menjadi calon hakim, mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil di Indonesia. Memang cita-citanya jadi hakim atau jadi apa waktu itu? Ya, nah, makasih Pak Jumadi sekali lagi. Berbicara mengenai mengawali karir saya, betul, saya setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya mengawali karir sebagai seorang hakim yang tentunya tidak bisa menjadi langsung seorang hakim, tapi ada pola karirnya menjadi seorang calon hakim terlebih dahulu ketika itu, yang berbeda dengan sekarang, dan kemudian menjadi hakim sampai dengan kurang lebih 11 tahun dan sempat bertugas di 3 pengadilan negeri. Yang pertama di Pengadilan Negeri Gianyar, kemudian Pandeglang, dan terakhir pengabdian saya di Pengadilan Negeri Cibinong. Ya, Gianyar Bali. Gianyar Bali, Pandeglang Banten, dan kemudian Cibinong Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Baru kemudian di tahun 2017 saya pindah melimpah ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dipercaya sebagai seorang Kasubdit atau Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan kemudian di tahun 2018 saya masih di jabatan yang setingkat, yaitu sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Pemantauan pada Direktorat dan Direktorat Jenderal yang sama. Ya, begitu kira-kira. Dan kemudian sampai di tahun 2020 Tuhan izinkan melalui tangan pimpinan nasional menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 awal.
Kemudian dipercaya sebagai Kepala Divisi Pengadilan Hukum dan HAM di Kanwil DKI Jakarta sekitar 9 bulan sebetulnya, nggak nyampe setahun, dan kemudian kembali dipercaya untuk diberi amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara sampai dengan hari ini sudah 1 tahun 1 bulan. Iya. Kurang lebih. Nah, Tribuners ini banyak penasaran Pak Ronald. Iya. Waktu calon hakim lalu jadi hakim itu kan 11 tahun. Lumayan lama itu Pak. Iya. Mungkin ada bisa diceritakan pengalaman yang sulit terlupakan saat menjadi hakim. Ya tentunya banyak perkara-perkara yang sudah saya adili, ya begitu banyak, baik perkara perdata maupun pidana, ya, dan juga perkara-perkara permohonan. Tapi ada satu yang berkesan buat saya, adalah satu perkara permohonan pergantian jenis kelamin. Betul. Ya, mungkin juga kalau dilihat digitalnya masih ada sampai itu hari muncul, ini, ya kan, masih muncul. Itu merupakan suatu pengalaman baru buat saya sebagai seorang hakim muda ketika itu, hakim di penempatan ketiga, dan kemudian ya puji Tuhan, alhamdulillah diberikan hikmat oleh Tuhan bisa menyelesaikan kasus itu, dan banyak diambil oleh putusan-putusan hakim-hakim yang berikutnya dalam jurisprudensinya itu Pak. Tidak sampai dengan jurisprudensi, tetapi karena kalau jurisprudensi kan harus melalui lembaga dieksaminasi terlebih dahulu, tapi banyak teman-teman yang melihat atau paling tidak membuat sebagai contoh sedikit bagaimana memutus. Karena saya memutus ketika itu, saya melihat dari 3 aspek. Ya, bisa yang diceritakan pertama itu adalah yuridis. Aspek yuridis tentunya ada dasar hukumnya, yaitu dalam hal ini hukum acara perdata, karena di Jawa kita menggunakan HIR sampai dengan hari ini. Dan kemudian aspek sosiologis, kami panggil juga para saksi di tetangga, tentunya apakah memang keberatan, dan tentunya aspek filosofisnya dari sisi agama. Ketika itu kami panggil keterangan dari pihak MUI. Karena ganti kelamin dari mana? Ganti kelamin dari laki-laki, dari perempuan jadi laki-laki. Ya. Tapi itu bukan seperti halnya yang dilakukan terlebih dahulu operasi baru ditetapkan, tapi ini sebelum dilakukan operasi itu dimintakan penetapan. Dan itu anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mengajukan itu orang tuanya. Gitu. Itu ya cukup berkesan dan cukup karena masih ada rekam jejak digitalnya, ya saya percaya itu kasus yang cukup menarik ketika itu. Dan itu menjadi pengalaman yang cukup menarik buat saya dan tidak terlupakan sebagai seorang hakim muda ketika itu. Atau kasus terbaru waktu itu juga Pak ya? Ya, kalau dibilang kasus terbaru tidak juga, karena ada beberapa juga yang Jakarta Pusat seperti Dorce sudah terlebih dahulu mungkin ya, terus juga ada beberapa perkara-perkara lainnya yang di pengadilan-pengadilan negeri lain yang menangani perkara serupa. Iya. Nah, Pak Ronald, saya melihat jenjang pendidikannya Pak Ronald itu agak cepat. Orang bilang cepat karena selesai S1, selang kayaknya langsung lagi lanjut S2, selesai S2 langsung lagi lanjut S3. Sementara di perjalanan itu Pak Ronald kan sudah jadi calon hakim. Nah, bagaimana seorang Pak Ronald bisa membagi waktu antara kerja dan cepat bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu? Rata-rata saya lihat hanya 3 tahun sudah selesai tuntas. Iya, saya menyelesaikan pendidikan S1 memang relatif cepat di 3,5 tahun. Ya walaupun juga ada juga yang lebih cepat mungkin ya, di teman-teman lain. Tapi di angkatan saya, memang saya yang pertama lulus ketika itu di tahun 2002. 2002 dan kemudian melanjutkan di S2 di UI juga, dan kemudian S3 di tahun 2006. Adapun alasannya kenapa saya bisa terus, saya bersyukur memiliki keluarga yang sangat mendukung. Keluarga akademisi juga ya. Keluarga yang sangat mendukung.
setiap apa yang diceritakan oleh anak-anaknya, orang tua yang memiliki pandangan yang cukup modern sehingga tidak membatasi apapun sepanjang itu positif, pilihan karir apapun, termasuk ketika pindah dari Hakim ke jabatan hakim menjadi seorang PNS. Karena itu kan cukup cukup kontroversial juga, betul. yang banyak dari PNS menjadi hakim kan begitu. Tapi ini Bukan ada sebaliknya. dari hakim jadi PNS. Tapi sepanjang itu positif dan bisa mendukung, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, beliau-beliau selalu mendukung saya. Demikian pula juga dengan keluarga saya, keluarga inti saya dalam hal ini anak dan istri dan kedua anak saya. Ya, ini bagi Tribuners yang mau juga lanjut pendidikan cepat, bisa juga mendengar tips cara cepat menyelesaikan pendidikan. Orang kalau di perguruan tinggi lain mungkin bisa cepat, tapi ini di Fakultas Hukum UI lagi, Pak. Iya, UI, ya bekerja keras dan bekerja cerdas. Oh iya. Itu triknya. Kadang-kadang ada orang bekerja terlalu keras tapi kurang cerdas, mohon maaf dengan segala hormat, tapi sehingga tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Tapi ini sesuai dengan juga slogan Kemenkumham, kita harus bekerja keras dan juga cerdas, dan juga tentunya diimbangi dengan keikhlasan, ya kan. Kalau memang belum waktunya kan begitu. Nah, tadi masih penasaran saya, Pak. Waktu jadi hakim, lalu pindah ke jadi PNS ke Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Apa alasannya, Pak Rana? Bagi saya, Pak Jumadi, dimanapun berada, baik sebagai seorang ASN di Kemenkumham Indonesia maupun sebagai hakim di Peradilan Umum Mahkamah Agung, itu keduanya tidak ada bedanya. Itu keduanya merupakan pengabdian untuk bangsa ini, untuk negara ini, di bidang hukum, di bidang di mana saya memang ditempatkan. Nah, jadi kedua profesi ini saya rasa tidak ada perbedaan, walaupun tanpa mengesampingkan pendapat-pendapat orang, yaitu biasalah teman-teman. Atau ada tekanan batin, kan hakim itu wakil Tuhan di muka bumi. Enggak, sama sekali tidak. Dua-duanya, kalau bicara tekanan batin, bekerja sebagai seorang ASN dengan membawa, katakanlah sebagai kepala kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara, membawahi 23 UPT, 22 ulangi dengan Kanwil ya, maksudnya 22 UPT pemasyarakatan, sejumlah 16, dan kemudian 5 keimigrasian di Sulawesi Utara, dan 1 Baladiklat, tidak kurang-kurangnya juga tekanan batin kadang-kadang, betul. Apalagi hari-hari ini kan sedang lucu-lucunya ini kan, suasana sosial politik hari-hari ini ya sedang lucu-lucunya. Jadi kalau bicara tekanan batin itu tidak, tapi kembali lagi bahwa keduanya, baik sebagai seorang ASN di Kemenkumham maupun sebagai seorang hakim peradilan umum di Mahkamah Agung, itu merupakan pengabdian bagi bangsa ini. Gitu. Nah, mungkin sebagian Tribuners mungkin masih juga, Pak, banyak belum tahu apa sebenarnya tugas dan fungsi sebagai kepala Kanwil Kemenkumham Sulut. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak. Iya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pada dasarnya sebuah kantor wilayah yang ada di setiap provinsi ya, ya walaupun baru punya 33, kami kan sudah ada pemekaran ya, itu adalah sifatnya perpanjangan tangan dari setiap eselon 1. Jadi kami memiliki 4 orang kepala divisi ya, kepala divisi keimigrasian, kepala divisi pemasyarakatan, administrasi, dan juga kepala divisi Peradilan Hukum dan HAM, yang dimana saya pernah menduduki di sekitar 19 bulan di Sulawesi Utara ini. Nah, tugasnya itu pada intinya merupakan perpanjangan tangan. Jadi kita melaksanakan setiap arahan, tugas, petunjuk dari pusat, kebijakan dari pusat yang harus dilaksanakan di wilayah, kita laksanakan secara tegak lurus. Itu pada intinya seperti itu di masing-masing unit eselon 1. Nah, lapas dan rutan itu kan bagian dari di bawah Kementerian Hukum dan bagian dari UPT juga, Pak ya? Iya, kalau kita bicara skup wilayah, UPT pemasyarakatan merupakan
UPT dari kantor wilayah. Tapi kalau kita bicara skup nasional, tentunya pemasyarakatan adalah unit eselon 1 yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Nah, kalau kita lihat banyak diberitakan itu bahwa katanya lapas dan rutan yang ada di Sulawesi Utara itu kebanyakan sudah over kapasitas itu, Pak. Apakah itu benar atau tidak itu? Dan Di Sulawesi Utara? iya, Di Sulawesi Utara saya begini, tergantung dari kita melihat ukuran apa yang kita pakai. Iya. Ya kan begitu. Kalau kita bicara lapas rutan, iya, untuk Sulawesi Utara ini untuk ukuran Indonesia, iya. ya itu masih landai. Over Ukurannya kapasitas- bagaimana itu, Pak? over kapasitas itu ada over kapasitas tapi masih 100%. Untuk ukuran Indonesia 100% itu masih landai, Pak. Masih landai. Masih landai. Kalau kita bandingkan dengan wilayah-wilayah lain ada yang mencapai 300%, ya kan? Ya kita bisa lihat sendiri di berbagai media baik cetak maupun elektronik. Ada di wilayah-wilayah ada 300%, 200%, tapi di Sulawesi Utara ini Termasuk landai, Pak. 100%, Pak. 100%. Nah, Bahkan ada yang tidak over kapasitas, yaitu di kepulauan. oh iya betul. Nah, dengan demikian penanganan mereka lebih bisa terkendali, Pak ya. Tapi ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Sulawesi Utara, ada lapas dan rutan itu tahanannya kabur. Pernah ada kasus penganiayaan tahanan warga binaan. Iya. Kemudian ada kasus terungkapnya peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan. Iya. Nah, itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, bagaimana solusi yang dilakukan oleh Kemenkumham Sulut agar kejadian serupa tidak terjadi? Iya. Pak Jumadi, ya, kita terbuka saja di sini. Itu bukan beberapa tahun yang lalu. Di hari-hari ini juga, ini juga di masa kepemimpinan saya ada terjadi beberapa kasus seperti itu. Kita kan harus terbuka di sini. Iya, iya. Dan saya tegaskan, saya tahu maksud yang Pak Jumadi arahkan bahwa ada 1-2 lapas rutan kasus pemukulan, ya, dan kemudian pelarian narapidana WBP dalam hari ini, dan ada satu dan dua, tapi sampai dengan hari ini sudah kami selesaikan semua. Itu untuk pelarian lapas, dan itu semuanya berkat sinergitas kolaborasi kita sesama aparat penegak hukum, yaitu dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian, dan juga dengan kanwil-kanwil lainnya di sekitar Sulawesi Utara ini, sehingga bisa terbentuk jalinan yang sangat baik. Dan ini juga memang merupakan resolusi dari Kementerian Hukum dan HAM tadi tahun 2024, yaitu kita diminta untuk meningkatkan sinergi secara pasti dan berakhlak untuk menciptakan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berdampak bagi masyarakat. Dan dalam berbagai kesempatan saya sudah saya sampaikan kepada jajaran bahwa setiap ASN di Kemenkumham Sulawesi Utara, harapan saya menjadi ASN yang diperhitungkan, bukan hanya sekedar dihitung. Tahu ya bedanya antara diperhitungkan dan dihitung, dan itu sudah berkali-kali saya katakan, dan mudah-mudahan itu impian dan harapan saya bisa betul-betul terwujud, baik di masa kepemimpinan saya maupun di nanti berikutnya. Gitu. Nah, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya, Pak? Untuk mewujudkan tadi impian bahwa menjadi ASN dan warga binaan yang diperhitungkan. ASN yang diperhitungkan, Pak. Ya. Bukan ASN yang diperhitungkan. Iya. kalau warga binaan cukup dihitung aja, Pak. Di lapas sekian berapa, di rutan sekian berapa. Tapi yang harapan saya kinerja kita, kinerja para pegawai ASN ini harus berdampak, harus bermanfaat bagi masyarakat, sehingga diperhitungkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh
jajaran Kemenkumham Sulut, Pak? Di dalam kesempatan di masing-masing TUSI, baik itu divisi pelayanan hukum, pemasyarakatan, kami berikan pemahaman-pemahaman, termasuk salah satunya pembangunan zona integritas. Puji Tuhan, alhamdulillah di tahun 2023 akhir kemarin, kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara memperoleh predikat yang wilayah bersih dari korupsi. Selamat Ya, juga dulu itu, terima Pak. kasih Pak. Itu menambah lagi satu satuan kerja di wilayah Sulawesi Utara yang memperoleh predikat PBK atau wilayah bebas dari korupsi. Kalau jadi total sekarang di tahun 2024 ini Sulawesi Utara Kumham jajaran memiliki 6 satuan kerja yang sudah berpredikat WBK dan Apa saja itu, menuju Pak? BBM. Apa saja itu yang 6 itu, Pak? Yang pertama Lapas Tahuna. Oh, Yang kedua itu Balai Diklat di Bitung, dan kemudian Kandim Kota-Kota Mobagu, kemudian Lapas Bitung, kemudian yang satunya lagi itu Kanwil tentunya tadi, iya. dan kemudian satu lagi Kandim Bitung, kantor imigrasi kelas 2 Bitung. Ini yang terbanyak di tahun ini, Pak, ya? Penambahan satu, Pak. Oh, Tentunya penambahan kalau di wilayah-wilayah lain tentu ada yang lebih banyak karena jumlah UPT-nya juga Iya, lebih banyak. besar. Iya kan? Maksud saya di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara sekarang 6 ya. 6. Berarti yang lalu 5. 5 yang level 5 berarti dari sejak bertambah tahun 2021, Pak. Nah, apa saja kendalanya untuk mewujudkan itu tadi, Pak, yang dihadapi di lapangan? Mindset, Pak. Perubahan mindset. Seperti apa itu, Pak? Perubahan mindset jadi bahwa kita harus bisa memberi pemahaman bahwa pembangunan zona integritas ini tidak hanya terbatas pada kontestasi semata, hanya untuk mendapatkan penghargaan dari Pak Menteri, dalam hal ini Pak Menteri Hukum dan HAM, tetapi lebih ke dalam itu lebih terinternalisasi ke dalam setiap sanubari ASN di Kemenkumham. Dalam hal ini jajaran Kanwil Sulawesi Utara. Itu tantangan yang harus dan terus diperjuangkan oleh seorang baik kepala kantor wilayah maupun kepala unit pelaksana teknis untuk membangun zona integritas di dalam di dalam usaha memperoleh predikat WBK maupun BBM itu. Nah, tadi juga ada disinggung salah satu tugas dan fungsinya Kemenkumham Sulut adalah pengawasan orang asing juga, Pak. Oh, imigrasi. Ya. Nah, apa yang telah dan akan dilakukan oleh jajaran Kemenkumham agar pengawasan orang asing di Sulawesi Utara itu berjalan baik, dan apa kendalanya? Di Sulawesi Utara kami sudah menjalankan Bapak Direktur Jenderal Imigrasi sedang giat-giatnya untuk yang pertama kalau untuk penegakan hukum memberantas TPPO. Ya. Apa itu? Tindak pidana perdagangan orang. Oh iya, TPPO. TPPO banyak sekali, dan oleh karenanya kami ditugaskan untuk membuat paling tidak satu di setiap desa, satu desa di setiap kabupaten untuk desa binaan imigrasi. Binaan imigrasi, jadi memberikan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat setempat. Kalau memang ingin menjadi PMI, jadilah PMI yang prosedural. Janganlah menjadi PMI yang non prosedural. Dan itu terus kami giat-giatkan untuk kepada masyarakat dalam hal ini di Sulawesi Utara. Terakhir yang saya ingat di tahun lalu, di akhir tahun lalu di Kota Tomohon kami beserta Pak Wali Kota Tomohon, Pak Carol Senduk, ya, itu meresmikan satu desa binaan imigrasi, Pak. Itu. Apa saja model tidak proseduralnya PMI itu di Sulawesi Utara, Pak? Ya, tentunya tidak kan kalau ada prosedural menggunakan BP sekarang badan itu yang badan dulu BPJTKI. Oh, ya. Ya kan tidak melalui badan penyaluran penyalurannya tenaga kerja. Iya kan, pekerja, dan jangan terlalu mudah mendapatkan mempercayai iming-iming orang dengan gaji sekian
dalam waktu sekian Anda akan memperoleh ini, padahal nanti pada kenyataannya nanti sampai di sana lain kenyataannya. Saya tidak menampik bahwa banyak juga para pekerja migran yang berhasil sukses kembali ke kampung halamannya dan berhasil melakukan usaha-usaha lainnya, dan sering kita dengar bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa untuk bagi bangsa ini. Tetapi tidak kurangnya juga kalau di Sulawesi Utara kemarin kita lihat banyak yang viral di suatu negara tertentu, ya itu juga menjadi perhatian kami, Pak. Kalau temuan di Sulawesi Utara terkait tenaga kerja asing itu bagaimana, Pak? Temuan yang selama ini sudah didapat, Pak? Ada beberapa, datanya mungkin mohon maaf Pak, ini Pak Jumadi saya nggak saya bawa, tapi sekarang sudah mulai berkurang karena sudah kami tegakkan di TPI dalam hal ini Bandara Samratulangi untuk lebih memperketat setiap orang perjalanan. Kan mereka setiap petugas imigrasi kan memiliki keahlian tersendiri. Ketika mereka dididik sebagai petugas imigrasian, mereka bisa memprofiling dari tampilannya, bagaimana gesturnya ketika dia memiliki, apakah dia betul-betul turis yang benar-betar mau bekerja atau menyamar sebagai turis. Itu kan mereka punya, petugas imigrasi punya trik khusus tersendiri gitu. Dan banyak yang ditemukan, ya nggak banyak, ada beberapa yang ditemukan bahwa dengan menggunakan modus tiket palsu. Dengan menggunakan tiket palsu, jadi tiket kembali, return tiketnya setelah dicek dengan intuisi yang dimiliki oleh petugas keimigrasian kami di bandara, kemudian ketika dicek ulang bahwa ternyata betul bahwa return tiketnya adalah fake. Itu dinamika di lapangan, Pak. Luas betul ini wilayah cakupan kerjanya Kemenkumham. Kalau kita bicara pemasyarakatan dan bicara lagi pelayanan hukum dan HAM mengenai UMKM, itu semua merupakan ranah dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, tadi soal UMKM, ini kan banyak orang yang mau urus merek, ada urus hak cipta. Katanya rumit. Apakah itu benar dan bagaimana sih caranya, Pak? Enggak, sebetulnya enggak rumit. Sebetulnya itu bisa dilakukan di rumah. Ya kan, khususnya bagi UMKM, bagi para UMKM kita nih sebetulnya juga baru sadar bahwa UMKM impact-nya betul-betul dahsyat untuk membantu perekonomian kita semenjak Covid. Iya, betul. Iya kan? Di mana konglomerasi itu pada bergelimpangan, katakanlah ada salah satu pusat perbelanjaan ada satu departemen store di Sulawesi Utara ini di Kota Manado yang tutup, nggak boleh disebut namanya toh, itu tutup, tapi ternyata banyak UMKM tumbuh. Nah, tentunya ini mereka mungkin belum merasakan karena usahanya mungkin belum terlalu maju, ya. Nah, saya selalu pada di setiap kesempatan, baik ketika masih menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan sekarang apalagi sudah menjadi seorang Kepala Kantor Wilayah, itu selalu mendorong para UMKM, termasuk kemarin dengan Pak Kadis UMKM yang baru provinsi, Koperasi UMKM, itu mendorong untuk menyadarkan bahwa kepada para UMKM untuk mendaftarkan mereknya, dan nggak terlalu sulit. Sebetulnya bisa di rumah dengan membuka situs. Kalau kita bicara merek, kalau kita bicara haki lah ya, dan kalau bicara haki mengenai terkait UMKM hanya dua. Kalau nggak merek, ya hak cipta, ya kan. Tinggal dibuka saja situs di DJKI www.djip.go.id, itu akan ada tampilan semuanya, dan ada pangkalan juga pangkalan KI namanya untuk mengecek sebelum kita membayar PNBP itu apakah dicek apa mereknya sudah ada yang sebelumnya sudah didaftarkan. Nah, itu juga kan berkaitan dengan PNBP nanti supaya tidak merugikan, dan untuk merek itu sendiri ada tarif khusus bagi UMKM, dan tetapi tentunya dengan harus dibarengi dengan surat rekomendasi dari dinas UMKM kota kabupaten kota setempat. Nah, itu kalau bicara dengan mengenai haki merek. Nah, dan kemudian
kalau bicara HAKIP dan bicara UMKM pasti tidak terlepas juga dari persoalan perorangan yang entitas baru yang baru diintrodusir melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering kita kenal dengan Omnibus Law gitu. Itu juga merupakan hal yang cukup baik untuk membangkitkan para startup, para UMKM ini untuk lebih memajukan lagi usahanya, karena dimana sama-sama kita ketahui bahwa persoalan perorangan basically sama dengan PT biasa, hanya saja dia menggunakan one tier system, harus sendiri, dan ada batasan modal tertentu yang harus dimiliki, yang harus dibatasi, sehingga kalau ingin naik kelas maka dia harus berubah menjadi PT biasa yang tentunya juga memiliki akte notaris. Dan untuk di Sulawesi Utara ini, sependek pengetahuan kami, BSG ya dan beberapa bank lainnya sudah bisa menerima pengajuan kredit dari PT Perseorangan, sudah diakui itu. Nah, ini kan sangat menguntungkan para pelaku UMKM ya, bisa mendapatkan tambahan modal dan juga bisa mengikuti berbagai macam tender di lembaga pemerintahan, sehingga tidak perlu lagi istilahnya dalam tanda kutip meminjam nama merek lain, perusahaan lain untuk ikut tender ya kan. Nah, itu yang justru itu bisa merugikan pada akhirnya nanti para pelaku UMKM itu sendiri kalau di bidang jasa, kali mengikuti tender tentunya kan, kontraktor ya kan, misalnya seperti itu. Itu demikian juga kalau di kelas barang tentunya daftar gitu, daftar. Dan kemudian supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Memang namanya kalau penyesalan harusnya di belakang, selalu di belakang. Nah, makanya sebelum ada penyesalan di belakang, mari kita lakukan pendaftaran di depan gitu kan, supaya maju UMKM gitu. Nah, ini kan banyak belum tahu, Pak. Apakah di kantor Kemenkumham itu tersedia untuk konsultasi, Pak? Tidak hanya di kantor Kemenkumham saja, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini kami sudah memiliki paling tidak dua layanan publik di mall pelayanan publik. Yang pertama di mall pelayanan publik Kota Manado, yang di Boulevard, kan. Yang kedua adalah di Tomohon. Nah, saya sudah tanda tangannya PKS dengan Pak Wali Kota Tomohon. Dan insya Allah kalau Tuhan berkenan di dalam waktu dekat ini Kabupaten Minahasa juga sudah membuka MPP layanan, dan kami akan sedang dijajaki untuk membuka juga layanan baik paspor maupun layanan hukum. Layanan hukum ini tidak hanya terbatas saja pada merek dan kemudian perseorangan, tapi juga ada konsultasi hukum. Iya, kalau dilayani juga. Ya, dilayani juga. Ada konsultasi hukum yang apabila ada orang yang dan termasuk pelanggaran HAM yang ringan ya, pelanggaran HAM ya, yang orang merasa HAM-nya dilanggar, itu juga bisa kami layani di pelayanan hukum. Sebetulnya luas, hanya saja sebagai masyarakat mungkin merasa paspor lebih seksi begitu kan, orang taunya paspor. Sebetulnya lebih daripada itu tusi dari Kementerian Hukum dan HAM, khususnya termasuk di Sulawesi Utara itu bisa melayani itu. Berarti sangat luas betul ini tusinya ini, Pak. Tusinya betul, Pak. Nah, sejauh ini tahun lalu sampai sekarang sudah berapa banyak merek yang sudah didaftar di Sulut ini, Pak? Merek baru dari pelaku UMKM, Pak. Data kami sekitar 400, baru 400 bukan sudah saya baru 400-an sekian yang mendaftarkan merek, karena mereka langsung ke pusat, Pak. Mereka tadi saya katakan bahwa sebetulnya sudah online, di rumah pun bisa. Tapi kami membuka MPP dan juga di layanan di kantor wilayah untuk mengasistensi. Melakukan asistensi kepada mereka yang namanya UMKM, mohon maaf, baby boomers. Kadang-kadang sudah gaptek. Mas, bahasa saya nggak berani mengatakan gaptek, saya katakan baby boomers ya kan, supaya lebih seperti itu. Betul. Jadi kami sifatnya membantu saja, melakukan asistensi semuanya apa yang diperlukan, seperti KTP, NPWP, etiket kalau kita bicara merek, logonya, dan kemudian membantu mencek apakah sudah ada di
Pangkalan KI tadi, kalau ada kita berikan saran sebaiknya dirubah ini, dirubah itu. Nah itu termasuk mengenai indikasi geografis yang merupakan tahun tematik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tahun 2024 ini telah ditetapkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM sebagai tahun indikasi geografis. Mungkin bisa diceritakan ke Tribuners apa sih sebenarnya nilai plus kalau pelaku UMKM itu punya merek yang terdaftar, Pak? Yang pertama perlindungan. Ya, kalau apabila ada para UMKM yang mereknya sudah laku, ya sudah laris, ya kan, ketika itu, nah baru ada orang yang mencaplok, nah kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kita sudah mendaftarkan di depan, ya, kalau ada orang yang menggunakan, dia akan memiliki alas hukum, alas hukum. Jadi apa namanya, Kumham termasuk di Sulawesi Utara tidak hanya mendorong untuk mendaftar, tapi kami juga memiliki penegakan hukum. Jadi pada dasarnya ada 3 dari esensi dari kekayaan intelektual ini sebetulnya. Yang pertama e-filing, pendaftaran. Yang kedua commercialization, yaitu mengkomersialisasikan merek itu sendiri, ya kan. Dan yang ketiga law enforcement. Jadi kami di Kemenkumham Sulawesi Utara juga memiliki beberapa tenaga PPNS di bidang kekayaan intelektual, termasuk saya sendiri, karena saya seorang kepala kantor wilayah yang berlatar belakang kepala divisi pelayanan hukum. Itu kita bisa melakukan berbagai macam penindakan, ya, tentunya dengan hukum acara yang berlaku, ya, terhadap dugaan-dugaan pelanggaran merek, dan nanti sampai ada sanksinya terlebih dahulu. Tapi harus dipahami bahwa delik di kekayaan intelektual itu adalah delik aduan sifatnya. Jadi jangan sampai nanti para Tribuners ini mengatakan bahwa Pak Kanwil bilang ada merek palsu dan seterusnya, tapi kita lihat di satu lokasi di Sulawesi Utara ini banyak sekali yang menjual barang-barang palsu tapi tidak ditindak. Kami tidak bisa bertindak apa-apa. Karena ini delik aduan. Oh iya. Nanti ada aduan baru. Setelah ada aduan baru absolut. Itu delik aduan ini yang absolut, bukan yang relatif, ya kan. Jadi baru mari pada kesempatan yang baik ini saya ajak, apabila memang ada para pemegang merek yang sudah terdaftar, ya, dan kemudian merasa haknya dilanggar, silahkan datang ke kantor wilayah Kemenkumham dan HAM Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro nomor 87, membuat laporan kepada kami dan kami akan tindak lanjuti itu. Nah, Tribuners, di ujung acara ini ada lagi pertanyaan dari netizen ini, Pak. Oh iya. Dia bilang begini. Saya sambil minum. Oh, sambil minum. Silakan, Pak. Sempat di Tribun juga muncul beritanya bahwa terkait momentum pemilu. Ada yang menyebut bahwa apakah ada penggiringan warga binaan ke kandidat tertentu, baik di pemilu pilpres maupun di legislatif, dan bagaimana menangkal itu, Pak? Iya. Silakan, Pak. Baik, yang pertama tentunya isu itu sudah menjadi isu nasional sebetulnya, tidak hanya di Sulawesi Utara, karena ketepatan Bapak Menteri kami berasal dari suatu berlatar belakang politik, ya, sehingga wajarlah kalau publik memiliki opini itu. Tapi pada kesempatan ini mudah-mudahan semua didengar bahwa bahkan Bapak Menteri Hukum dan HAM yang sangat kami hormati, Profesor Yasona Lauli, pada awal tahun apel jajaran Kemenkumham Republik Indonesia, seluruh kantor wilayah bahkan UPT sekalipun, beliau selalu mengatakan bersikap netral di dalam melakukan pemilu, dan hal itu kami tindak lanjuti, ya. Pada 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu kami bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, didampingi seluruh kepala divisi di kantor wilayah, kita mendatangi, kita melakukan mapping kepada kedua beliau itu supaya jelas, dan juga diliput oleh beberapa wartawan. Kami tunjukkan bahwa ini loh, kami netral, ya.
kami terbuka untuk siapapun, dilihat dari jalannya, alurnya dan seterusnya, dan kami terbuka untuk siapapun ya. Jadi dan juga di berbagai kesempatan, baik apel jajaran Kanwil Sulut, saya sebagai kepala kantor wilayah, dan juga baik di arahan dari pimpinan nasional, selalu mengatakan bahwa netral. Dan juga saya sering mengatakan bahwa hukum positif hari ini, ASN masih diperbolehkan untuk memilih, tetapi pilihlah, gunakanlah hak pilih saudara di bilik suara, jangan di media sosial. Iya, iya. Ya toh? Ya. Jadi saya selalu tekankan itu, dan saya sampaikan pada kesempatan juga kepada teman-teman wartawan setiap ketemu. Saya bilang, sampaikan kepada saya, laporkan kepada saya apabila ada ditengarai ASN yang terlibat politik praktis, ya. Terlibat politik praktis yang mendukung baik capres, cawapres maupun calon anggota legislatif tertentu, laporan kepada saya dan akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu sudah berkali-kali kami sampaikan, gitu loh. Ya mudah-mudahan ini masih dipercaya, ya. Amin. Dan seluruhnya sudah kami buka. Jadi apalagi yang kurang semua sudah kami tunjukkan kepada teman-teman semua. Kami terbuka sekali. Pak Ronald, kalau mendengar tadi paparannya betapa luasnya tugas dan fungsi seorang kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Pak. Iya. Apalagi UPT-nya banyak sekali tersebar di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara. Tentu membutuhkan fisik yang prima, Pak. Nah, bagaimana Pak Ronald menjaga kondisi kesehatan dan bagaimana bisa supaya tidak stres di tengah banyak tekanan-tekanan ini, Pak? Silakan. Iya, yang pertama stres tadi ya. Iya, iya. Bagaimana supaya tidak stres? Semua dibuat mengalir saja, Pak. Kalau saya mengatakan semua dibuat enjoy, kita syukuri hari ini tadi Bapak yang mengatakan terlebih dahulu di usia yang masih relatif muda untuk ukuran seorang kepala kantor wilayah, syukuri itu dan lakukan yang terbaik yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui tangan-tangan pimpinan nasional. Lakukan itu secara maksimal dan nikmati itu, niscaya semua akan berhasil. Jadi dan juga perlu saya sampaikan bahwa mungkin motonya adalah diawali dengan komitmen sebagai hulu, ya kan, lalu diimbangi dengan konsistensi, niscaya akan mendapatkan hasil yang baik. Luar biasa. Nah, terus soal kulinernya, Pak. Oh, kuliner. Kalau di Manado ini Pak Ronald suka makan apa itu kalau di sini? Kesukaannya kalau soal kuliner? Semua suka, Pak. Oh, semua suka. Semua ya? suka. Asal yang tidak dilarang oleh undang-undang dan agama. Betul. Ada pantangan khusus? Sampai hari ini puji Tuhan belum, Pak. syukur. Tapi ya semakin Membatasi. ya, karena bagaimanapun hari-hari ini penyakit ini kan tidak mengenal usia, Pak. Jangan melihat masih muda 45 banyak juga yang di bawah umur 45 sekarang berbaring di amit-amit ya. Betul. Berbaring di tempat yang tidak seharusnya di usia itu dia berada, kan gitu. Kalau bersama keluarga dan anak, biasanya liburan di mana, Pak? Kesukaannya? Kalau kami sedang pulang ke Jakarta, ketepatan ada dinas atau apa, ya paling kami makan quality time, ya membawa anak-anak ke tempat, ya tentunya silaturahmi dengan opa oma, ya dengan keluarga opungnya, ya kan. Dan kemudian juga jalan-jalan lah, kuliner, menikmati makanan-makanan yang masih bisa kita nikmati selagi masih bisa kita nikmati. Betul. Tribuners, di ujung acara ini mungkin ada pesan-pesan untuk Tribuners. Silakan, Pak Kakanwil. Iya, para Tribuners, terima kasih sekali lagi, Pak, atas undangannya, dan kami berharap tentunya pesta demokrasi, kalau saya boleh mengambil sebagai closing statement ini sebagai pesta demokrasi, mari kita jadikan ini pesta demokrasi pemilu baik legislatif maupun presiden di tahun 2024 menjadi pesta demokrasi yang meriah, demokrasi yang bergembira,
apabila pun ada perbedaan pilihan di antara satu dengan yang lain, tentunya janganlah itu menjadikan perpecahan bagi kita, karena Sulawesi Utara terutama merupakan laboratorium atau contoh kebinekaan yang ada di Indonesia. Mari Jo, orang masyarakat Sulawesi Utara, tolong tunjukkan bahwa Sulawesi Utara itu betul-betul adalah laboratorium kebinekaan yang ada di Indonesia. Itu, dan kami pastikan ASN seluruhnya, Kemenkumham Sulawesi Utara khususnya, itu bersifat netral, tidak mendukung salah satu paslon, baik itu presiden, wakil presiden, maupun para calon anggota legislatif. Kami akan menggunakan hak suara kami di bilik suara. Dan juga pada kesempatan ini kami himbau sekali lagi kepada para ASN yang memiliki kesempatan untuk melihat podcast ini. Mari kita buktikan bahwa kita adalah ASN profesional, ASN yang diperhitungkan, ASN yang bukan hanya sekedar dihitung, dan bisa memberi bukti keberadaan kita adalah keberadaan yang bisa memberi dampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald sudah berbagi cerita di podcast Tribun Manado, dan semoga di kesempatan lain masih bisa hadir lagi di tempat ini, Pak. Mudah-mudahan, Pak Jumadi. Terima kasih juga undangannya Pak Jumadi, sehat selalu. Mudah-mudahan ada waktu lain lagi kita bisa beberapa ulang orang. Amin. Ya. Makasih Pak Ronald. Makasih. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Bapak Ronald Lumbuun, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Saya tadi tidak mau menyimpulkan karena sudah disimpulkan tadi yang sangat baik. Demikian, semoga perbincangan kita malam ini memberikan manfaat untuk kita semua. Salam Tribun.